Welcome to my channel. Jangan lupa untuk klik subscribe dan klik juga notifikasinya biar kamu tahu video terbaru. Welcome back to my YouTube channel. Hari ini ketemu lagi dan aku, Valenaiza. Terima kasih buat kalian yang udah klik video ini. Nah, kali ini kita akan membahas tentang satu platform lagi, yaitu Story ID. Dulu aku udah pernah bahas nih di tahun lalu. Nah, sekarang aku perbarui di tahun 2023. Apa sih yang terbaru dari Story ID gitu kan? Nah, kita lanjut aja daripada kalian penasaran. Belajar bareng with Valenas. Well guys, sebelum kita masuk ke keuntungannya, kita bahas dulu kenapa sih kita harus menggunakan LE atau editor. Ini tuh kalau di tempat lain mungkin namanya editor akuisisi kali ya. Nah, kalau misalnya aku salah mau dikoreksi, tapi di sini sebutannya di Story ID itu LE. Nah, di sini kenapa sih kok butuh dia gitu kan? Itu yang pertama adalah kalian bisa promosi itu bisa didahulukan. Yang kedua, kalian juga bisa misalnya ada komplain atau ada kesalahan teknis nanti di saat kalian upload atau apa gitu, nanti akan dibantu. Jadi segala hal kesulitan kalian itu ada yang bantu, ada yang jembatani lah istilahnya gitu. Karena kalau kalian langsung lewat web, udah banyak sih yang kayak gitu, kayak Good Novel, terus kayak InNovel, itu bisa langsung lewat web. Cuma kalau nggak ada LE-nya atau nggak ada editornya, akuisisinya yang menjembatani ke sana, itu pasti ada masalahnya. Kak, withdrawal-nya nggak cair-cair, Kak, ininya nggak cair-cair, karena ini kan sistem guys. Kalau sistem tuh kadang pasti ada kendalanya, makanya ada ada orang yang ngebantu kita ya, namanya LE tadi gitu. Nah, di sini LE juga bertugas untuk memeriksa aksara kalian, ejaan kalian seperti apa gitu. Untuk biar kalau masuk ke sana tuh lancar gitu loh. Kalau misalnya kalian tuh pede udah punya ejaan yang bagus, terus EYD-nya udah benar, dialog tag, dialog aksinya udah ditempatkan dengan betul, terus tata bahasanya udah baik, ya oke, nggak apa-apa ke sana. Tapi kalau misalnya kalian belum pede, lebih baik kalian ke editor yang ini dulu atau LE yang ini dulu biar dikoreksi. Setelah itu baru masuk ke sana. Kalau aku, daripada aku keminter gitu kan ya, daripada aku sok pinter, mending aku kasih ke editor. Karena akan jauh lebih enak revisi sama editor yang sebelum ke editor pusatnya gitu. Karena apa? Oh, nanti direvisi. Walaupun editor pusatnya pasti nanti kalau ngerevisi kasih tahu ini gitu. Cuma akan jauh lebih baik kalau ada ke editor yang ini dulu, nanti direvisi, kalau udah bagus baru kita lempar ke sana. Begitu. Ini soalnya banyak yang bertanya kenapa sih Kak butuh LE, kenapa butuh editor. Nah, ini jawabannya. Nah, kita langsung masuk aja gimana sih keuntungannya di Story ID. Nah, di sini sistem kontraknya ini ada status hubungan gitu yang dicetuskan oleh Story ID yang terbaru. Jadi ini bentuknya tuh kayak status hubungan biar lebih akrab mungkin ya. Yang pertama itu adalah kekasih bayangan. Ini tuh setara dengan kontrak non-ex. Kekasih bayangan. Kalau kamu ada di hubungan yang di status hubungan kekasih bayangan, berarti kamu ada di karya non-ex. Terus kalau yang kedua adalah statusnya itu teman tapi Nah, ini itu kamu berada di karya eksklusif. Terus ada satu lagi, cinta sejati. Nah, cinta sejati ini kamu berarti berada di karya X Premium. Nah, kalau kalian udah tahu tiga hal ini ya, gitu kan, kalian pasti udah ngerti, oh ya kalau non X biasa itu berarti kita boleh publish di tempat lain. Maksudnya novel-novelnya udah non-ex di tempat lain, terus di-upload di kita boleh gitu kan. Terus yang kedua, kalau kita ada di karya X berarti jelas itu karya nggak boleh ada di tempat lain, cuma ada di Story ID aja. Terus yang ketiga, kalau X Premium itu udah jadi cinta sejati, jadi kamu nggak bisa taruh di mana-mana, jadi udah di situ aja. Kan nggak boleh ya cinta sejati terus bercabang gitu kan, nggak boleh ya. Oke, jadi ini maksudnya, ini mungkin menjadi lebih akrab gitu ya sama penulis, ada status hubungan sama Story ID. Ini maksudnya kayak gitu. Oke, kita masuk aja ke penjelasan per status hubungannya. Well, kita masuk ke status hubungan kekasih bayangan. Nah, ini tuh keuntungannya apa aja sih gitu kan, dan ketentuannya tuh apa aja. Yang pertama,
Cerita boleh dipublish di tempat lain, jelas, karena sifatnya non-X, ya kan. Terus yang kedua, tidak ada batas kata tamat. Yang ketiga, per bab itu bisa 300 kata minimal. Ini lumayan ringan loh guys, ya kan. Terus yang keempat itu ini, apa namanya, dari segi penguncian bab ya. Penguncian bab direkomendasikan untuk di bab ke-6. Oke, terus tidak boleh mengandung sara, LGBT, pokoknya yang PORN gitu nggak boleh masuk di sini. Oke, terus size cover itu 600 kali 900 pixel. Terus untuk pembagian bab berbayar itu adalah 30%. Terus nanti kamu bakal dapat bonus kontingen iklan dan itu tergantung dari performa novelmu. Dan itu yang menentukan besar kecilnya bonus itu adalah editor atau dari pusatnya gitu ya. Jadi apa namanya? Pokoknya kalau bonus kontingen iklan itu pokoknya berdasarkan performa dan yang menentukan pihaknya, pihak dari Story ID. Oke, terus kalau misalnya ada adaptasi ke film, ke komik, ke mana lagi? Film, komik, terus ke apa namanya? Ke audiobook gitu ya. Nah, itu nanti bakal didiskusikan lagi untuk bonus-bonusnya. Oke, nah sekarang kita masuk ke status hubungan yang kedua yaitu teman tapi ini adalah naskah X ya kan. Naskah X jelas cerita itu belum pernah dipublish di tempat lain. Pertama, yang kedua minimal tamatnya adalah 30 bab dengan minimal jumlah katanya 300 per bab ya kan. Terus setelah itu tidak boleh ada sara, PORN, LGBT itu tidak boleh. Terus kalau rekomendasi penguncian bab itu di bab ke-6. Terus setelah itu untuk bonus royalti atau pembagian bab berbayar itu 35%. Kalau nanti ada adaptasi ke film, buku cetak, atau ke FTV gitu kan, atau ke komik, atau ke audiobook gitu kan, nanti bisa didiskusikan lagi untuk bonusnya. Terus kalian juga bakal dapat bonus kontingen iklan dan itu juga berdasarkan performa, itu yang menentukan sana juga. Untuk naskah itu diprioritaskan untuk ikut promosi dan dapat penghasilan, dan author juga akan masuk otomatis ke program Rich Author. Nah, di sini ketentuan untuk X Premium ini lebih menggiurkan lagi. Kenapa? Karena di sini kan kalian udah jadi cinta sejati atau bestinya Story ID ya, gitu kan. Nah, di sini itu yang bisa kepilih ke X Premium itu adalah naskah pinangan. Jadi kalau menurut editor itu naskah ini menarik gitu, akan langsung ditarik ke Story ID. Maksudnya jadi X Premium gitu di Story ID. Nah, ketentuannya adalah yang pertama, hampir sama seperti yang tadi, tidak boleh publish di tempat lain, maksudnya belum pernah publish di tempat lain. Terus yang kedua, minimal tamatnya adalah 30 bab. Tidak mengandung sara, tidak mengandung LGBT, tidak mengandung PORN gitu kan. Terus direkomendasikan untuk dikunci di bab ke-6. Nah, untuk size cover itu 600 kali 900 pixel sama seperti X dan non-X. Terus kamu bakal dapat bonus TTD yaitu 500.000, bahkan bisa 1 juta katanya sih, tergantung mood CEO-nya dari Story ID ya kan. Terus kamu juga bakal mendapatkan pembagian bab berbayar yaitu 25%. Nah, untuk bonus royalti kontingen itu kamu bakal dapat sesuai dengan performamu. Terus kamu juga bakal misalnya novelmu diadaptasi gitu ya di film, di FTV, di buku cetak gitu. Nanti akan ada kontrak dan jumlahnya juga bisa dibicarakan, oke? Dan ini adalah jalan tol buat kamu masuk program Rich Author, oke? Nah, strateginya nih biar kamu jadi cinta sejatinya di Story ID gitu kan, atau status hubungannya cinta sejati itu di Story ID, kamu bisa menjaga performamu selama 1 bulan, karena di Story ID itu bakal dipantau selama 1 bulan kamu menjadi X. Jadi kamu harus punya status hubungan teman tapi dulu. Terus nanti naskahmu itu selama 1 bulan dipantau sama editor. Gimana performanya, gimana EYD-nya, gimana naskahnya gitu kan. Apakah diminati oleh pembaca atau tidak. Pokoknya semua itu dinilai selama 1 bulan. Jadi kamu harus jaga performamu selama 1 bulan itu. Dan kamu wajib untuk mengikuti persyaratan dari Story ID. Jadi nggak boleh ada sara, nggak boleh ada LGBT, nggak boleh nyentil-nyentil PORN gitu kan. Jadi pokoknya kamu harus menjaga hal itu biar kamu bisa menjadi naskah pinangan, karena naskah pinangan lumayan loh tadi keuntungannya ya kan. Nah, itu kamu bisa coba gitu ya. Nah, sekarang kita masuk gimana sih cara pembayaran dan penarikan di Story ID.
Nah, penarikannya masih manual lewat email storydigitalindonesia@gmail.com. Nah, nanti bisa mengajukan ke sana setiap hari Senin dan akan diproses 1 minggu berjalan. Minimal penarikannya adalah Rp50.000. Oke, info selanjutnya adalah harga per bab adalah Rp1.900 sampai Rp2.000 dan itu sesuai dengan evaluasi. Jadi tergantung evaluasinya gimana. Terus yang kedua, kamu harus sesuai naskahnya sesuai dengan EYD atau ejaan yang benar dalam bahasa Indonesia lah gitu ya. Jadi kamu harus perhatikan juga jangan sampai ada typo, jangan sampai ada kesalahan tanda baca gitu kan. Jadi harus diperhatikan benar-benar. Terus setelah itu untuk media promosi itu ada di Google Ads. Jadi yang dipakai Story ID itu ada Google Ads, ada media sosial dan juga media promosi lainnya. Oke. Nah, serunya lagi di Story ID kamu bisa mengajukan cerpen, puisi, jurnal, pokoknya semua tulisan, ya kan? Mungkin antologi juga bisa di sini, karena di situ ditulis cerpen, puisi dan tulisan lainnya, ya kan? Nanti kalian bisa tanyakan ke editornya atau ke LA-nya apa aja yang bisa atau antologi bisakah gitu kan, puisi bisakah? Karena di situ tertulis jelas kalau kamu bisa mengajukan naskah novel, cerpen, puisi, jurnal, dan lain-lain. Oke, kita lanjut. Gimana sih cara pengajuan di Story ID? Well, sebelum kita masuk ke pengajuannya di Story ID, aku mau kenalin lagi ya kan kelas menulisku, yaitu kelas menulis Vanessa. Udah banyak pertemuan, udah lebih dari 15 ya kayaknya. Udah lebih dari 15 pertemuan dan akan ada setiap minggunya guys. Rencana sih setiap hari Kamis atau setiap hari Jumat. Ya kan, untuk minggu ini kayak setiap hari Jumat. Untuk minggu ini, kalau minggu depan kayaknya setiap hari Kamis. Nah, itu untuk jamnya nanti bisa lihat di Instagramku ya, @valenas_. Kalian bisa ikut, nanti dapat materi, terus masih dapat grup kepenulisan juga, dapat esertif juga. Pokoknya kalian belajar, benar-benar belajar, dan aku menjelaskannya di sini bukan komunikasi satu arah, ya kan? Kita komunikasi 2 arah pakai Google Meet, ya kan? Lebih enak, kalian lebih paham karena aku jelasinnya sama seperti aku jelasin di YouTube. Nah, enaknya lagi kamu bisa tanya di luar topik atau di dalam topik. Kamu bisa konsultasi, istilahnya gitu ya, konsultasi. Dan aku selalu buka setelah setelah materi selesai aku sampaikan, aku buka sesi pertanyaan dan aku buka di WA untuk konsultasi di WA gitu kan, di WA group. Nanti sampai malam biasanya aku buka. Dan itu kalian bebas mau tanya platform kayak mau gimana cara kepenulisan ini kayak itu kayak. Pokoknya kalian bisa tanya apapun yang kalian mau. Enak banget kan? Nah, untuk itu kalian bisa langsung ikut kelas menulisku yang akan diadakan setiap minggu. Dan jangan lupa kalian bisa ke websiteku yaitu valenas@ebook.com ya kan, valenas@ebook.com. Kalian bisa search materi-materi yang udah aku bikin dan itu benar-benar aku buat. Maksudnya itu aku buat rangkum dari semuanya dan aku rangkum pakai bahasa aku sendiri. Jadi kalau namanya karya non fiksi itu beda seperti karya fiksi. Kalau fiksi kamu nggak boleh nyontoh ke tempat lain. Tapi kalau non fiksi kamu bisa merangkum dari berbagai narasumber. Dan itu kamu kemas dengan bahasamu sendiri. Nah, di materi-materiku lebih ke praktek gitu. Jadi bukan sekedar teori. Jadi nanti misalnya kalau kamu buat sinopsis per bab, kamu kayak gini, yang merah tuh kayak gini loh, terus yang kuning tuh kayak gini loh. Jadi ada penjelasan setiap kalimatnya. Jadi kalian akan lebih paham. Apalagi kalau kalian ikut kelas penulis, aku akan menjelaskan sedetail mungkin. Karena aku di sini juga kepengen kalian benar-benar paham gitu tentang dunia penulisan dan kita belajar bareng. Bukan aku ngasih doang gitu kan, kita belajar bareng. Jadi kalian bisa ngasih aku saran, kalian bisa kasih aku saran, aku juga bisa kasih kamu saran. Jadi bener-bener komunikasi 2 arah. Itu enaknya di kelas menulis Valen Aisyah. Oke, jadi di sini nggak ada yang sok pinter, nggak ada yang udah pinter, nggak ada yang bodoh gitu, nggak ada. Di sini sama rata. Oke, kita lanjut gimana sih cara pengajuan di Story ID. Nah, alurnya adalah yang pertama, kamu menghubungi editor dulu, ya kan? Kamu setor nama pena sama store email aktif. Nah, itu nanti biar kamu bisa terdaftar di LA-nya Story ID. Setelah itu kamu kirim naskah dengan persyaratan 10 bab
dengan per babnya minimal 300 kata. Terus kamu nanti akan dikurasi naskahnya setelah itu, ya kan? Dikurasi naskahnya itu nanti kalau lama sebentarnya nanti tergantung editor ya. Karena kan ada yang EYD-nya udah ada EYD-nya udah ada. Maksudnya dia udah sesuai dengan peraturan EYD atau dia belum sesuai dengan EYD kan banyak gitu kan. Nah, itu kan membutuhkan waktu. Jadi itu nanti bisa kalian tanyakan ke editor, berapa lama sih Kak aku harus menunggu gitu kan. Nah, nanti setelah revisi terus kalian dinyatakan oh ada revisi gitu kan, setelah kalian kurasi nanti pasti ada revisi ya kan. Nah revisi itu kalian ngerevisi di LE-nya dulu gitu kan, oh ini udah benar, ini udah benar. Nah setelah sudah benar baru kalian masuk ke web, kalian bisa upload di sana sesuai dengan ketentuan 10 bab itu tadi ya kan. Setelah kamu masukkan ke sana nanti di sana juga dikurasi lagi sama editor sananya gitu kan. Nah, editor di sana kalau udah udah lewat editor pertama kan udah kebantu banget nih dari segi tata bahasa, dari tanda baca, dan juga dari segi kesalahan-kesalahan tipe gitu kan pasti nanti dibantu sama editor. Nah, nanti kalau udah sampai ke pusat atau editor yang pusat gitu kan, itu kemungkinan untuk lolos itu akan jauh lebih besar gitu loh guys. Jadi nggak harus revisi lagi. Tapi misalnya pun kita kurang teliti, nanti pasti ada revisi lagi dari editor sana gitu. Tapi kan nggak sebanyak di awal gitu ya kan, biasanya kayak gitu. Nah setelah itu kalau misalnya di sana kamu udah lolos gitu kan, udah selesai revisi dari editor pusat, barulah kontrak itu turun gitu guys. Oke, dan kalian bisa berjuang untuk mendapatkan X premium bagi kalian yang menempatkan di status hubungan teman tapi gitu kan. Nah terus kalau udah kayak gitu kalian bisa berjuang kan untuk ke X premium untuk menjadi cinta sejatinya di Story ID. Ini alur gimana sih caranya mengajukan naskah di Story ID. Semoga ini bermanfaat buat kalian, dan jangan lupa nggak boleh sama sekali ya guys untuk mengaitkan naskah itu dengan SARA, LGBT, PORN. Kenapa sih aku berkali-kali ngomong ini? Karena masih ada aja gitu loh penulis yang kepengen mencantumkan ini gitu, padahal udah dilarang gitu. Dan ini semoga apa yang aku sampaikan ini bermanfaat buat kalian. Ini informasi terbaru tahun 2023 tentang Story ID. Kalau kalian merasa ini cocok buat kalian, ayo silakan ajukan. Kalau misalnya kalian belum cocok, ya udah nggak masalah gitu. Oke, terima kasih banyak buat kalian yang udah nonton dari awal sampai akhir tanpa di skip. Buat kalian yang baru aja nonton di channel ini, kalian bisa klik like-nya untuk video ini, klik subscribe, dan klik notifikasinya biar kalian tahu kalau aku upload video terbaru. Dan jangan lupa untuk follow Instagram aku yaitu @valenas_. Kalian bisa kunjungin valenasebook.com. Di bawah ini website khusus materi-materi kepenulisan biar kalian lolos ke banyak platform, itu banyak banget udah aku sertakan di bawah. Terus kalian juga bisa masuk ke grup penulisanku di Telegram, itu juga ada di deskripsi box. Kalian bisa masuk aja ke sana, boleh promosi, boleh macam-macam, bebas ya kan. Terus kalian juga bisa untuk ke Valenas Community, ini juga Instagram khusus kelas menulis kalau kalian berminat untuk masuk kelas menulisku. Oke, terima kasih banyak buat kalian yang udah nonton hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.